Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, dan tentunya masih dalam pembahasan lanjutan kitab Aqidatis Salafi Ashabil Hadis yang disusun oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan takdir atau hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan yang Allah kehendaki, dan begitu juga tentang perbuatan hamba. Dan pada malam hari ini kita akan lebih khusus membahas tentang takdir yang baik dan takdir yang jelek. Dan permasalahan takdir ini merupakan permasalahan yang sangat penting, dan dari setiap buku para ulama yang membahas tentang akidah, yang membahas tentang fondasi, yang membahas tentang sunnah, mereka akan menyebutkan di dalam kitab tersebut pembahasan tentang takdir. Ya, karena takdir ini kembali kepada perbuatan Allah. Ya. Dan efek yang terjadi pada manusia dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, karena pentingnya perkara ini ketika ada sebagian tabi'in mendatangi para sahabat Nabi SAW dan mereka bertemu dengan Abdullah ibn Umar, dan diceritakanlah di negeri mereka ada seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani yang dia mengingkari takdir. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu dengan tegas mengatakan, sampaikan kepada dia sesungguhnya aku berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dariku, dan dia tidak akan menerima dan tidak akan diterima amalan yang dia amalkan walaupun dia menginfakkan satu gunung emas Uhud sampai mereka beriman kepada takdir. Ini menunjukkan kepada kita akan tegasnya para salaf di dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang dalam takdir ini. Dan begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman semuanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak akan terlepas dari kehidupan seorang manusia tiga perkara. Yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah dosa, yang ketiga adalah ujian. Ya, nah ketika seseorang memahami takdir itu dengan benar dan meyakini itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat tenang hidupnya. Ya, akan membuat itu sebagai ladang untuk dia mencari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang-orang yang hari ini ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia semakin jauh dari Allah atau bahkan dia stres, dan tidak sedikit mereka gila, itu tidak lain dikarenakan dia tidak mengenal Allah dan secara khusus dia tidak mengerti tentang takdir. Ya, nah disinilah teman-teman semuanya kita harus terus menggali yang namanya ilmu, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi bagaimana ilmu itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena ilmu akidah yang kita pelajari itu ilmu bukan sifatnya adalah ilmu nadhari. Ilmu nadhari atau ilmu yang sifatnya hanya materi saja. Tetapi ilmu akidah itu lebih kepada ilmu tatbiqi. Yaitu tatbiq maksudnya bagaimana kita menjalani kehidupan. Ya, maka disinilah saya tegaskan kembali untuk kita semangat terus belajar ilmu akidah, belajar kitab-kitab para ulama, agar kita bisa hidup dalam keadaan tenang, kita hidup dalam keadaan tentram. Ya, di dunia kita mendapatkan kenikmatan berupa ketentraman, dan di akhirat mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca pada poin ke-163 di mana disebutkan wa yashhadu ahlus sunnati wa ya'taqiduna anna al-khaira wa syarra wa naf'a wa dharra biqada'illah wa qadarih.
la muradda lahuma wa la mahisa wa la mahida anhuma. Wa yashhadu ahlu sunnah mereka mempersaksikan, wa ya'taqidun dan mereka berkeyakinan annal khaira bahwasannya kebaikan, wa syarra dan kejelekan, wa naf'a manfaat, wa dharra dan kemudaratan, biqada'illahi wa qadarih. Itu semuanya adalah qadanya Allah dan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, la muradda lahuma wa la mahisa wa la mahida anhuma. Ya, la muradda lahuma, ya tidak akan ada yang bisa menolak ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, apa yang telah Allah tetapkan. Wala mahisa wala mahida anhuma, wala mahisa wala mahida, ya, dan mereka tidak akan bisa lari dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, di sana ada satu qaul atau satu ucapan yang diucapkan oleh sebagian orang, manusia ini mereka bagaikan mayat yang dimandikan. Ya, ini adalah kalimat yang cukup bercabang. Kalimat yang bersayap. Apa maksud dari manusia itu bagaikan mayat yang sedang dimandikan? Kalau seandainya dimaksudkan bahwasannya manusia ini tidak bisa mengubah ya kondisi hidupnya, dalam arti kata dia terpaksa melakukan ya perbuatan tersebut yang itu merupakan paksaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini merupakan ucapan yang keliru. Ini merupakan ucapan yang batil. Ini merupakan keyakinan orang-orang Al-Jabariyah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada manusia. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah apa yang kalian inginkan kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya manusia itu punya keinginan. Manusia punya ikhtiar. Manusia bisa memilih untuk baik dan manusia bisa memilih untuk jelek. Manusia bisa memilih untuk Islam dan manusia bisa memilih untuk jatuh untuk kekufuran. Manusia bisa memilih untuk dermawan, manusia bisa pilih untuk pelit. Manusia bisa memilih untuk berbuat baik dan manusia bisa memilih untuk berbuat jelek. Akan tetapi kalau seandainya maksudnya adalah ya manusia ini, kita ini bagaikan mayat yang dimandikan. Kalau seandainya Allah telah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada seseorang, ya maka tidak akan ada satupun kekuatan yang bisa ya mengangkat kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin telah menetapkan kemudaratan pada diri seseorang, maka sebanyak apapun manusia tidak akan bisa menghilangkan atau mengangkat kemudaratan tersebut. Bisa difahami ya? Jadi kalimat itu tergantung kepada mana apa yang diinginkan. Kalau seandainya diinginkan yang pertama, maka jelas ini keliru. Tapi kalau seandainya diinginkan dengan mana yang kedua, maka demikianlah kondisi dan keadaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, la muradda lahuma wa la mahisa wa la mahida anhuma. Yaitu tidak akan bisa menolaknya dan juga tidak akan bisa lari ya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Dan kemudian pada poin selanjutnya Syekh mengatakan wala yusibul mar'a illa ma kataba lahu rabbuhu. Ya, dan tidak ada yang menimpa seseorang kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat pada dirinya. Ya, ini kalimat teman-teman semuanya adalah kalimat yang sangat ringkas. Iya, kalimat yang sangat pendek. Akan tetapi di dalamnya memiliki makna yang sangat luas. La yusibul mar'a illa ma kataba lahu rabbuhu. Tidak ada apapun yang menimpa manusia. Hari ini kita sakit. Ya, hari ini bisnis kita bangkrut. Hari ini apa yang kita inginkan ternyata meleset jauh. Ya, nah kita harus menyadari itu semuanya adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Ya, itu semuanya adalah garis yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan kita harus menyadari dari sisi yang lainnya, Allah itu Rahim, Allah itu Rahmat. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang.
Allah itu tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Ya, sehingga apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan kebaikan untuk kita. Nah, kalau seandainya kita tidak menerima dari apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah akan bisa mengubah kondisi dan keadaan kita? Nah, bisa mengubah. Mengubah dari sesuatu kepada hal yang lebih jelek. Iya, dia galau sendiri, dia stres sendiri, dia was-was sendiri. Tapi kalau seandainya dia adalah orang yang beriman dan mengerti tentang perkara takdir, dia cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lahir di muka bumi ini dalam keadaan tidak ada satu benang pun di badanku. Aku lahir di muka bumi ini dalam keadaan aku tidak bisa berbicara. Aku lahir di muka bumi ini dalam keadaan aku hanya bisa tidak punya gigi, hanya bisa menikmati ASI dari ibuku. Tapi hari ini sudah berapa banyak baju yang kita punya. Ya, sudah berapa banyak celana yang sudah kita miliki. Sudah berapa rumah besar, berapa rumah yang telah kita punya. Berapa kendaraan yang telah kita kendarai. Berapa tabungan yang sudah kita punya. Dan beraneka ragam nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan kemudian Allah mengambil sedikit dari nikmat yang Allah titipkan kepada kita, itu pun sebenarnya ada kebaikan untuk kita. Ya, nah ini semuanya teman-teman, semuanya akan tertanam bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Ini semuanya akan difahami oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Ini semuanya akan jelas ya bagi orang-orang yang mengerti tentang akidah dan terkhusus tentang masalah takdir ini. Bisa difahami ya? Dan kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, walau jahidal khalqu ayamfa'ul mar'ah bima lam yaktubuhullah lahu lam yaqdiru alaih. Nah, kalau seandainya manusia mereka mengeluarkan segala daya dan upaya mereka untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang manfaat itu tidak dicatat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, maka manusia itu tidak akan mampu untuk melakukannya. Manusia itu tidak akan mampu membantunya. Manusia itu tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadanya. Walau jahidu ayadurruhu bima lam yaqdillah lam yaqdiru. Kalau seandainya mereka juga berusaha untuk memberikan kemudaratan, yang kemudaratan itu tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Ala ma warada bil khabaru an Abdullah bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya sebagaimana dikhabarkan oleh Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman. Faqala ya ghulam, inni uallimuka bi kalimatin. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufiyatil aqlam wa jaffatis suhuf." Subhanallah. Hadis yang begitu luar biasa makna yang terkandung di dalamnya. Hadis yang akan membuat seseorang itu tenang. Hadis yang akan menjadikan seseorang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang akan menjadi kekuatan manusia merupakan kekuatan yang lemah di mata orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana dikhabarkan oleh Abdullah ibn Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni uallimuka bi kalimatin. Aku ajarkan kepada engkau sebuah kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membelamu. Wa idza sa'alta
Dan apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan kalau seandainya engkau mohon pertolongan, juga mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummata, sesungguhnya umat ini atau seluruh manusia, law ijtama'at, kalau seandainya mereka berkumpul, ala ayanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepada engkau terhadap sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu sesuatu apapun kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat. Dan sebaliknya, kalau seandainya seluruh manusia mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat. Rufiatil aqlam, telah diangkat kolam-kolam dan telah kering daripada suhuf-suhuf semuanya. Perhatikan teman-teman semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai nasihat beliau kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan setelahnya, kalau seandainya manusia mereka berkumpul semuanya memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali apa yang telah dicatat oleh Allah. Di sini ada pelajaran yang penting untuk kita. Ketika kita ingin mendapatkan manfaat, ketika kita ingin mendapatkan keberuntungan, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan, pertama kali tempat kita kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang bertauhid dia tidak akan menjadi acuan pertama kali. Ini karena banyaknya dukungan kepada saya, karena banyaknya penguat-penguat untuk saya, karena banyaknya orang-orang yang mereka siap mempertaruhkan segalanya untuk saya. Orang yang bertauhid bukan ini yang pertama kali mereka kedepankan. Tetapi yang pertama kali mereka kedepankan bahwasannya segala manfaat itu datang dari Allah. Iya, dan manfaat itu tidak akan pernah didapatkan oleh seseorang walaupun seluruh manusia menginginkan kemanfaatan untuk dirinya. Kalau Allah tidak mencatat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan itu semuanya. Subhanallah. Ya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita nggak perlu bersusah payah untuk meminta sesuatu kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, kita nggak perlu menghubungi ya protokoler ini, protokoler itu. Yang itu tentunya kamu buat sulit hidup seseorang. Ya, dia ingin bertemu dengan seorang gubernur. Ya, itu janjinya sudah setahun yang lalu. Ya, dan dia harus melewati tahap A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, dia ingin bertemu dengan si fulan, kesulitan yang dia dapatkan. Tetapi hari ini, detik ini, sekarang ini, kita bisa meminta sesuatu apapun yang kita inginkan kepada zat yang menciptakan gubernur tersebut. Maksud ingin saya sampaikan, kita nggak sulit meminta sama Allah. Di mana saja, di kapan saja. Ya, kita berwudu, kita sholat 2 rakaat, kita mengendahkan kedua tangan kita. Ya, nggak ngerti bahasa Arab, kita ucapkan bahasa Indonesia. Nggak bisa berucap karena dia bisu. Ya, dia besitkan dalam hati. Subhanallah. Ya, padahal Allah telah berjanji dalam hadis ini dan juga ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak. Apabila engkau meminta, mintalah sama Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk meminta kepadanya, tidak ada jalan yang sulit untuk kita meminta kepada Allah. Kita nggak mesti harus naik ke gunung Himalaya sana agar bisa berdoa sama Allah. Ya, kita nggak mesti harus ke tempat-tempat khusus. Walaupun di sana ada tempat-tempat yang diijabahi doa. Tetapi secara umum di mana saja kita bisa berdoa, di rumah kita, di kamar kita. Lagi kita nyetir mobil, lagi kita bawa kendaraan, kita bisa berdoa sama Allah. Tetapi subhanallah, kenapa manusia justru dia lupa kepada zat yang maha kuat? Ya, dia punya masalah bukan lari kepada Allah. Ya, dia berharap sesuatu bukan lari kepada Allah. Tapi yang pertama kali dia pikir adalah manusia. Yang pertama kali dia pikirlah zat atau makhluk. Yang mana makhluk itu kalau kita sudah sering meminta kepadanya, dia akan bosan, dia akan jenuh. Kepada orang-orang seperti inilah yang selalu kita harapkan, maka hidup kita nggak pernah tenang.
Ya, hidup kita nggak pernah ada kesejukan. Karena kita selalu bergantung kepada manusia. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana yang telah sering kita sampaikan. Ya, manusia kekuatan yang dia miliki tergantung kepada siapa dia bergantung. Kalau dia bergantung kepada makhluk, maka sebesar itu kekuatan yang dia punya. Tapi kalau dia bergantung kepada Allah Rabbul Alamin, maka sebesar itu kekuatan yang dia miliki. Ya, manusia adalah tempat yang membuat kita kecewa. Manusia adalah tempat yang membuat dia bosan ketika kita meminta kepadanya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya, izhad ma fi aidin nas yuhibbukallahu yuhibbukan nas. Merasa cukuplah engkau apa yang ada di tangan manusia, maka Allah akan mencintaimu dan manusia juga akan sayang kepadamu. Jelas ya? Jadi orang yang bertauhid ketika dia punya masalah, dia menginginkan sesuatu. Apakah sesuatu kenikmatan ingin dia harapkan? Atau sesuatu dihindarkan darinya kejelekan? Maka yang pertama kali yang harus dia bergantung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekuatan manusia sebanyak apapun, sehebat apapun kekuatan manusia tersebut, dia tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Dia tidak bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala catat. Maka ketuklah pintu langit pertama kali dalam kita punya permasalahan dalam hidup kita. Jelas ya? Kemudian qala Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan dalam ayatnya, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kepada kamu kemudaratan, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghilangkan kepada engkau kemudaratan tersebut. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melakukannya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau seandainya Allah telah menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada satupun yang bisa menghilangkan dan menolak kebaikan tersebut. Subhanallah. Kemudian, wa min madhhabi ahli sunnati wa tariqihim ma qawlihim bi anna al-khaira wa syarra min Allah wa biqada'ih annahu la yudhaf ila Allah ta'ala ma yatawahamu minhu naqsun ala al-infirat. Wa min madhab ahli sunnati, dan daripada jalannya ahlu sunnah, daripada madhabnya ahlu sunnah, pandangannya ahlu sunnah, dan juga jalannya ahlu sunnah ma'aqaulihim, bersama dengan keyakinan mereka bahwasanya kejelekan dan kebaikan itu semua datang dari Allah, dan itu semua adalah qada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala qada yang Allah tetapkan. Bersama dengan itu tidaklah seseorang itu mengidhafahkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar jangan nanti ada anggapan, ada kekurangan yang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW sebagaimana juga disebutkan dalam pembahasan setelah ini, ya, Rasulullah mengatakan wa amma syarru laysa alaik. Adapun kejelekan itu tidak kembali kepada engkau wahai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala na'am yang menciptakan kebaikan dan Allah yang menciptakan kejelekan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Ya, dan apa yang kita amalkan di sini, apakah perbuatan baik, apakah perbuatan jelek, itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Itu semua ketetapan Allah. Akan tetapi kejelekan itu tidak dikembalikan kepada Allah. Ya, nah kejelekan yang diinginkan dari iman kepada takdir yang baik dan iman kepada takdir yang jelek, ya, jadi di sini ada dua hal. Yang pertama adalah takdir. Yang takdir itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah makdur itu sendiri, yang ditakdirkan, objek yang ditakdirkan. Nah, kalau kita berbicara tentang perbuatan Allah, tidak ada perbuatan Allah kecuali dalamnya kebaikan. Jelas? Jadi kalau Allah menakdirkan sesuatu dari perbuatannya yang baik dan yang jelek, baik dan jelek itu adalah kembali kepada yang makdur, kembali kepada yang ditakdirkan. Ya, kejelekan itu kembali kepada makhluk itu sendiri. Adapun perbuatan Allah dari takdir itu sendiri semuanya adalah kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan wa amma syarru laysa alaik. Adapun kejelekan itu semua tidak kembali kepada engkau. Fala yuqal ya khaliqal qiradati wal khanaziri wal khanafisi wal ju'lani. Maka tidaklah seseorang mengatakan wahai zat yang menciptakan monyet, wahai zat yang menciptakan babi, wahai zat yang menciptakan serangga-serangga, wal khanafis wal ju'lan itu serangga.
ya kecoa atau yang semisalnya. Faham? Betul, Allah yang menciptakan babi. Allah yang menciptakan monyet-monyet. Allah yang menciptakan serangga-serangga tersebut. Tetapi kita tidak memanggil ya khaliqal qiradah. Enggak, kita enggak manggil demikian. Ya, wa in kana la makhluqa illa wa rabbu khaliquhu. Walaupun tidak ada makhluk apapun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menciptakannya. Wa fi dzalika warada qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi du'ail iftitah. Dan oleh karena itu teriwayatkan dari Nabi SAW ketika beliau berdoa iftitah, tabarakta wa ta'alaita wal khairu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Tabarakta wa ta'alaita ya wal khairu fi yadaik. Ya, kebaikan itu ada di tanganmu. Wa syarru, adapun kejelekan laisa ilaik, itu tidak kembali kepada engkau. Tidak kembali kepada engkau maksudnya seperti yang saya sebutkan tadi, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi perbuatan, seluruh perbuatan Allah itulah sifatnya Allah, dan sifat Allah tidak datang kecuali dalamnya adalah kebaikan. Adapun kejelekan itu adalah kembali diantaranya kepada yang ditakdirkan, kepada objeknya. Kita jelek buat kita, jelek buat fulan, jelek buat fulan, tetapi kejelekan itu bukanlah kejelekan mahad. Ada ujian yang Allah berikan kepadanya. Dari sisi zat itu jelek. Tetapi ada hikmah yang Allah ingin dibalik itu semuanya agar dia bertobat kepada Allah. Agar dia kembali kepada Allah. Agar dia berdoa kepada Allah. Agar dia merengek kepada Allah. Agar dia menangisi dosa-dosanya dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Bisa difahami ya? Kemudian kata Syekh lebih jelas lagi. Wa ma'nahu wallahu alam. Dan maknanya wallahu alam. Wa syarru laisa mimma yudhafu ilaik ifradan wa qasdan. Ya, bahwasanya kejelekan tidaklah disandarkan kepada engkau ya Allah ifradan wa qasdan. Ifrad bentuk-bentuknya wa qasdannya. Ya, Allah ketika menciptakan kejelekan, bukan kejelekan itu yang Allah maksudkan, bukan. Ya, tetapi kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada hikmah di balik itu semuanya. Allah menciptakan Fir'aun. Allah menciptakan iblis. Bukan maksud Allah menciptakan iblis dari zatnya iblis. Tetapi Allah menciptakan iblis. Yang iblis juga memilih sendiri untuk menjadi iblis. Ya, ada hikmah. Apakah manusia mereka memilih jalan iblis ataukah manusia memilih jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keinginan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Makanya, hatta yuqal laka fil munada ya khaliqa syarri atau ya muqaddir asy-syarri wa in kana huwa al-khaliq al-muqaddar lahu jami'an lidzalika adhafa al-Khadir alaihi salam iradatul aib ila nafsihi. Ya, makanya tidaklah dikatakan ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wahidat yang menciptakan kejelekan, wahidat yang menakdirkan kejelekan. Walaupun yang menciptakan, yang menakdirkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Khidir alaihissalam ketika beliau ingin membuat kerusakan pada kapal pada waktu itu, beliau nisbatkan kejelekan itu pada diri beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan dalam Al-Quran, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an u'ibaha. Adapun kapal yang itu dimiliki oleh orang-orang miskin yang mereka bekerja di lautan dan aku menginginkan untuk merusaknya. Merusak kapal adalah perbuatan syar, dan Nabi Khidir alaihissalam pada waktu itu beliau menisbatkan kejelekan itu pada diri beliau. Walamma dzakara al-khaira wal birra, dan ketika beliau menyebutkan kebaikan warahmah dan rahmat, adhafa iradata ila Allah azza wa jalla, maka beliau sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzuhuma rahmatan min rabbik. Ya, insyaallah nanti saya artikan setelah sholat. Saya istirahat sebentar untuk sholat. Ya, karena sudah tamat. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.